Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang minggu ini. Baru aja gua tonton juga. Judulnya adalah Meg 2 The Trench. Ini adalah sequel ya dari film tahun 2018 The Meg yang dibintangi oleh Jason Statham. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa Meg bisa ada sequelnya, ya jelas bisa lah, karena film yang pertamanya itu untung gede ya. Kalau nggak salah film pertamanya itu budgetnya cuma sekitar 150 juta dolar gitu, tapi pendapatannya itu seluruh dunia itu 500 juta dolar lebih. Nggak heran kalau dibikin sequelnya. Yang gue heran adalah kenapa sequelnya baru nongol tahun ini gitu ya. Ya mungkin karena pandemi juga ya tertahan, tapi udah lumayan jauh lah, 4 tahun 5 tahun gitu. Dan ternyata cerita di film kedua ini juga sama, settingnya itu kayak 4 tahun 5 tahun setelah event film pertama. Dan gak usah khawatir, kalian gak usah nonton film pertamanya juga dijamin nyambung nonton film kedua ini langsung ya, karena intinya film ini tuh jualannya Jason Statham lawan Hiu Megalodon. Bedanya di film kedua ini Hiu Megalodonnya ada banyak, plus ada guest starnya gitu ya, binatang-binatang purba lainnya yang bikin film ini jadi makin rame banget. Yang gua kaget sebenarnya film ini didirect sama Ben Wheatley ya. Ben Wheatley itu kalau kalian sering ngikutin skena film indie Inggris gitu, dia itu salah satu sutradara dari Inggris yang bikin film-film horor yang agak unik ya. Gue sempet nonton Kill List, gue pertama tahu dia dari situ. Terus dia juga bikin film High Rise, itu film-film yang agak-agak surreal tapi juga thriller. Terus dia juga sempat bikin salah satu segmen di ABC of Death. Terus tiba-tiba disuruh bikin film Meg 2, ya nggak aneh juga sih. Meg kan intinya soal makanin manusia dan kebrutalan yang ada di dalam laut ya. Jadi ya gue menantikan sih sebenarnya apa yang ditawarkan gitu sama Ben Wheatley. Dan ceritanya sekarang Jason Statham dan kawan-kawan ini sudah hidup agak makmur ya. Dan Jason Statham ini jadi aktivis pecinta lautan gitulah ya, yang didukung oleh dana yang sangat tidak terbatas dari seorang pengusaha kaya raya dari Cina, yaitu si Zhu Ming ya. Zhu Ming ini masih ada kaitannya sama karakter Li Bingbing yang di film pertamanya, karena mereka itu satu keluarga gitu ya. Terus di sini juga si Jason Statham alias si Jonas Taylor ini harus berhadapan sama penambang ilegal ya, yang nambang batu yang sangat langka di palung laut paling dalam ya. Jadi kalau palung laut paling dalam itu disebutnya The Trench. Kira-kira sekitar 8.000 meter dari permukaan laut. Gokil, dalam banget ya. Kalau nggak salah James Cameron pernah kesana ya buat riset bikin Avatar. Gua nggak tahu tuh sampai berapa ribu meter dia nyelam. Sebenarnya formula film ini tuh masih sama kayak film pertama, dan sebenarnya itu juga sih yang gua harapin gitu ya. Karena Meg 2 ini mau bikin film seserius apa lagi sih gitu ya. Ini mah ceritanya tentang orang gila lawan hiu gitu kan. Orang gila di sini ya si Jonas ini gitu, yang kesaktiannya di luar batas gitu ya. Karena dia bisa melawan hiu megalodon. Yang pertama aja dia bisa lawan hiu megalodon 1 biji, sekarang dia ngelawan 3 atau 4 plus orang-orang jahat yang sedang memburunya gitu kan. Jadi itu tuh kayak kita nonton film superhero aja gitu, tapi bentuknya Jason Statham lah. Komplain gue buat film kedua ini sebenarnya cuma satu gitu. Film ini tuh agak lama panasnya gitu, karena emang di paruh awal film itu kita ngeliatin dulu gitu kenapa mereka akhirnya nanti akan berhadapan lagi dengan hiu megalodon di atas permukaan laut gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya bukan hal yang buruk sih, cuman menurut gue kayak kelamaan aja gitu, dan diisi dengan aksi-aksi martial art Jason Statham yang sebenarnya gue udah agak bosen gitu ya. Kalau dia lawan orang mah ya gitu-gitu aja lah berantemnya gitu. Emang gue tuh butuhnya Jason Statham lawan monster, lawan hiu kayak gitu kan. Dan itu tuh emang baru dimulai nanti ketika babak 3. Menurut gue itu emang cukup lama sih ya menuju sananya. Tapi setelah si Megalodon ini naik ke atas gitu kan, dari dasar laut udah mulai naik ke permukaan laut dan mulai menyerang pantai di mana orang-orang lagi liburan. Dan di situ baru keseruan film ini dimulai gitu ya, karena di situ kita banyak melihat hal-hal goblok yang benar-benar seru gitu ya. Orang dimakan hiu, orang ngelawan monster laut lainnya gitu yang nanti di-reveal ternyata ada monster lain selain hiu. Kalau kata tagline-nya Alien vs Predator tuh whoever win, we lose gitu. Tapi kalau di sini whoever win, Jason Statham win. Itulah intinya film ini guys, asli. Kalian gak usah mikir ribet-ribet, asli. Nikmatin aja, karena emang film ini tuh segoblok itu gitu ya. Bahkan adegan Jason Statham menyelam, berenang tanpa peralatan apapun di dasar laut, itu tuh kayak anjing. Gue kayak di bioskop pas nonton tuh sampai ngomong anjing. Mereka berani-beraninya bikin narasi kalau Jason Statham itu bisa berenang di palung laut paling dalam 8.000 meter tanpa peralatan apapun, dengan teori karena manusia juga bisa gitu ya menyesuaikan organ tubuhnya biar bisa bernafas apapun itu. Tetek bengeknya gue nggak ngerti itu penjelasannya apa, tapi itu adegan bikin gue kayak terpukau. Anjing, ini emang film ini tuh udah tahu gitu batas kegoblokannya di mana, tapi
mencoba ditambah dikit gitu. Komplain kedua gue juga sebenarnya lebih ke pertarungan antara ikan hiu dan monster bawah laut lainnya itu kurang lama dan kurang diekspos gitu ya. Gue berharap emang kayak Godzilla versus Kong beneran gitu kan. Jadi nanti versus Kraken yang di bawah itu beneran lebih lama, tapi ternyata di sini nggak begitu diliatin lebih banyak ya. Dan yang gue heran adalah Meg di film kedua ini, entah perasaan gue atau gimana ya, ukurannya kayak nggak segede di film pertama asli. Karena entah banyak shot-shot yang kayak ngeliatin Meg-nya itu kan ada 3, ada 4 gitu ya berenang bareng, tapi kelihatan kayak ukurannya biasa aja gitu. Jadi gue nggak ngerasa kayak segede yang dulu gitu di Meg pertama tuh kayak anjir gede banget gitu. Tapi di sini kayak ya udah gitu aja. Padahal di opening film ini diliatin kan Meg-nya makan T-Rex, Tyrannosaurus gitu. Dari pantai itu gue bingung itu berenangnya ke situ gimana ya. Pantai kan begini ya, landai gini, nggak tiba-tiba gini nih. Terus tiba-tiba ada hiu segede gitu yang caplok Tyrannosaurus, anjing emang. Concern gue cuman itu aja sih, sisanya sih gue terima kebodohan-kebodohan lainnya karena memang di plot seperti itu gitu. Bahkan temen-temennya si Jonas di sini dibikin lebih berwarna sih. Si Paige Kennedy yang jadi DJ ini jadi kayak pencair suasana gitu. Tiba-tiba entah kenapa ada adegan-adegan dia beraksi kayak jagoan banget gitu dengan bawa-bawa tas gendong yang isinya tuh peralatan-peralatan buat keadaan darurat. Itu tuh kayak anjing out of nowhere lah. Film tuh kayak tiba-tiba berubah jadi full komedi aja gitu dari situ. Itu bener-bener mengejutkan sih buat gue gitu ya. Ben Wheatley ini sebagai sutradara kayaknya nyimpen banyak dark jokes yang kayaknya cuman dia doang yang ngerti gitu. Tapi ya gue juga ketawa sih gitu. Dan ya udah, selain itu film ini emang hiburan yang ya cukup ringan lah. Untuk kalian yang pengen nonton film-film santai gitu di bioskop pulang kerja gitu kan, nggak bikin ngantuk, kalian nonton Meg 2 aja, The Trench gitu ya. Karena ekspektasi gue juga kayak gitu nonton ini. Dari film pertama bahkan gue udah berekspektasi seperti itu gitu. Kalau mau gue kasih skor untuk Meg ini 7 ya, karena gue udah tau lah filmnya bakal kayak gimana. Tapi tetap lebih kecil dari film pertama gitu ya, karena sebenarnya film ini lama panasnya. Udah langsung aja Jason Statham melawan hiu selama durasi 2 jam juga kayaknya seru filmnya gitu kan. Nggak usah lawan manusia lagi dia mah. Udah nggak ada tandingannya manusia di film-film Jason Statham mah. Dia mah harus berhadapan sama Thanos kalau bisa gitu ya. Silakan nonton aja langsung di bioskop dan buktikan sendiri bagaimana filmnya ya. Apakah kalian masih terhibur seperti film pertamanya atau menurut kalian film kedua ini lebih menghibur dari film pertamanya? Silakan komen aja langsung di bawah bagian mana aja yang bikin kalian terhibur dan terpukau. Kalau gue sih bagian si Jonas Taylor nyelam di bawah palung laut itu udah. Kalian tahu kan di Mission Impossible Fallout Tom Cruise beneran nahan nafas berapa menit gitu, nggak ada apa-apanya. Sama Jason Statham itu adalah hal terbaik lah pokoknya di film ini menurut gue ya, selain dia ngelawan Megalodon 3 biji pakai tombak. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos. Kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria, silakan, atau lewat Super Thanks silakan. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di film Meg 3. Gue yakin pasti ada sequelnya sih nanti kalau film ini untung, dan nggak akan nunggu 5 tahun lagi, gue jamin secepatnya kalau bisa. Oke, see you.